Mencekam, diserang 2 roket dari Gaza, sirene Israel meraung-raung, ribuan warga kabur dari rumahnya. Sirene Israel di Ashkelon dan wilayah dekat perbatasan dengan jalur Gaza Palestina meraung-raung pada Jumat malam setelah 2 roket asal Gaza menyerang negara Yahudi tersebut. Sehubungan dengan laporan sebelumnya tentang sirene serangan udara yang dibunyikan di Ashkelon dan daerah dekat perbatasan dengan jalur Gaza, 2 roket telah ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel, kata pasukan pertahanan Israel IDF dalam sebuah pernyataan. Sebagai pembalasan, IDF mengatakan telah melakukan serangan keras yang ditujukan pada 3 target militer di Gaza. Sebelumnya pada November lalu, Israel juga diserang roket asal jalur Gaza sebagai tanggapan IDF menyerang apa yang diklaim sebagai target Hamas di jalur Gaza. Tel Aviv menganggap Hamas bertanggung jawab atas setiap serangan yang datang dari jalur Gaza. Setelah serangan November lalu, militer Israel mengumumkan bahwa mereka sedang membangun kemampuan militer di bagian selatan negara Yahudi tersebut. Setelah 2 roket ditembakkan ke daerah Israel dan sirene mulai meraung keras, ribuan warga yang tinggal di Israel berhamburan keluar. Gempar, Israel diserang 2 roket saat tengah malam ke pemukiman di sekitarnya bikin militer Israel kocar-kacir. Tentara pendudukan Israel pada malam itu mengklaim bahwa mereka telah dijatuhi 2 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke arah pemukiman terdekat di Sabuk Gaza. Tentara Israel menyatakan bahwa 2 roket tampaknya jatuh di kawasan di mana mereka berada di sana. Sirene berbunyi 2 kali di area desa Nerim dan juga Al-Ain Al-Tadid di wilayah Gaza, sementara terdengar suara ledakan setelah peluncuran roket Iron Dome yang berusaha mencegat. Sebuah rudal diluncurkan dan yang lainnya diumumkan tak lama kemudian di area terbuka di wilayah Sabuk Gaza tanpa aktifnya sirene. Sementara itu, selama 24 jam terakhir, perlawanan di tepi barat mencatat 4 orang terluka dalam jajaran pendudukan. Namun, tidak ada korban jiwa yang dihabisi. Tepi barat menyaksikan ledakan 2 alat peledak, 3 upaya untuk menghadapi para pemukim, penghancuran 2 kendaraan mereka, dan juga pecahnya konfrontasi di 16 titik. Di Al-Quds, Al-Azariah, Silwan, dan juga Bet Duko terjadi konfrontasi. Juga di kota tua yang menjadi lokasi serangan penikaman yang sudah menghabisi 3 pemukim Yahudi. Sementara pemberontakan meletus di Ramallah, di Nabi Saleh, dan Beit Likia. Pejuang perlawanan menghabisi pasukan Israel di Nablus, sementara konfrontasi meletus dengan pendudukan dan Husan di Bethlehem. Dalam serangan lain, Hasan Abu Al-Atwa, wakil komandan Brigade Gaza Jihad Islam, diserang IDF juga karena menyerang sebuah apartemen di sebuah gedung berlantai 8 di lingkungan Rimal. Dia adalah saudara laki-laki Baha Abu Al-Atta yang dihabisi oleh Israel pada tahun 2019. Kedua bersaudara tersebut dikenal sebagai anggota senior Jihad Islam Palestina. Kelemahan Iron Dome si kubah besi, sistem pertahanan udara Iron Dome memiliki banyak kelebihan, namun ternyata tidak seperti itu. Iron Dome milik Israel diberikan atau bahkan dibeli oleh Amerika Serikat. Melansir The Jerusalem Post, Iron Dome sangat efektif jika volume roket ditembakkan Hamas kecil, namun kenyataannya ratusan ribu roket diluncurkan oleh Hamas dan sebelumnya juga dilakukan oleh Hizbullah.
Intelijen Israel mengatakan telah lama memperingatkan Hizbullah yang memiliki sekitar 150.000 roket menghujani Israel lebih dari 1.000 serangan per hari, akhirnya mampu menembus perisai Iron Dome. Dan ternyata Hamas mengejutkan semua orang dengan menembakkan lebih dari 100 roket dalam beberapa menit hingga menembus perisai Iron Dome juga. Sebelumnya dalam Perang Gaza 2014, Hamas menembakkan hampir 4.000 roket selama 50 hari. Biasanya Hamas hanya menembakkan lusinan roket paling banyak dalam sehari dan menyebarkannya sepanjang hari. Juga sebagian besar roket ini ditembakkan ke selatan karena Hamas pada saat itu hanya sejumlah kecil yang mampu mencapai Tel Aviv. Namun kali ini Hamas tampaknya telah berhasil menembakkan lebih dari 100 roket dalam beberapa menit, termasuk sejumlah besar roket yang difokuskan di Tel Aviv. Ini adalah lompatan signifikan Hamas mampu menembakkan roket dalam jumlah besar secara bersamaan. Ini adalah kemampuan yang diketahui dimiliki oleh Hizbullah, tetapi dianggap masih perlu waktu bagi Hamas. Apakah berarti kubah besi tidak lagi efektif? Jawabannya, ya. Hamas memilih untuk menembakkan banyak roket hingga membuat pertahanannya oleng. Jika Hamas dapat menembus perisai rudal dengan 100 roket dalam beberapa menit, 2 kali dalam satu hari, berapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan dengan rudal selama itu? Ternyata Iron Dome yang digadang-gadang menjadi paling canggih rontok juga apabila diserang terus-menerus dengan ratusan ribu artileri.